Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, di hari Sabtu, kita masih tetap belajar. Kita melanjutkan materi kita di muatan matematika, ya. Untuk anak ustazah, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk anak ustazah, kita ini adalah materi terakhir di bab 2. Hari ini materi terakhir di bab 2. Silahkan untuk anak ustazah mengulang kembali materi-materi atau latihan-latihan yang sudah ustazah sampaikan dari bab 1 sampai bab 2. Kenapa seperti itu? Karena ujian kita, PTS kita atau penilaian tengah semester kita untuk muatan matematika dari bab 1 sampai bab 2. Kalau untuk tema baik muatan bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA dan SBDP itu tema 1 dan tema 2. Untuk anak ustazah silahkan dipelajari lagi materi-materi yang sudah ustazah jelaskan, yang sudah ustazah sampaikan. Mungkin anak ustazah baca bukunya atau mungkin melihat kembali video-video yang sudah ustazah sampaikan. Oke, untuk anak ustazah silahkan siapkan buku dan alat tulis antum. Untuk buku matematika silahkan buka di halaman 49. Kita akan belajar pembagian desimal dengan desimal, ya. Kemarin di hari Jumat di sekolah kita sudah belajar tentang pembagian pecahan desimal dengan bilangan cacah dan pembagian persen dengan bilangan asli. Sebagian anak ustazah sudah paham dan mengerti untuk mengubah pembagian dalam bentuk pecahan untuk menyelesaikan soalnya. Hanya saja dalam pembagian susun ke bawah untuk mengubah pecahan tersebut menjadi desimal masih ada beberapa anak ustazah terkendala. Terkendalanya kenapa? Karena perkaliannya untuk anak ustazah masih banyak yang belum hafal atau belum bisa dalam perkalian. Kenapa? Karena kunci dari pembagian kita harus sudah hafal perkalian, ya. Untuk anak ustazah, maka dari itu berlatihlah antum untuk belajar perkalian dan membagi susun ke bawah, ya, pembagian susun ke bawah. Bagaimana mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, karena dalam pembagian desimal dan persen ini nanti yang diminta adalah bilangan desimalnya, ya. Oke, simak video ustazah sampai selesai. Silakan buka ustazah di halaman 49. Di situ ada pembagian desimal dengan desimal, ya. Sebelumnya ustazah akan menjelaskan. Kemarin pun sudah ustazah jelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan pembagian dalam bentuk desimal, ya. Ada dua cara. Yang pertama, caranya adalah ustazah harus mengubah bentuk desimal tersebut menjadi pecahan, ya. Ini cara ke satu yang akan ustazah jelaskan. Di soal ada soal 1,5 dibagi 0,2, ya. Ini cara satu yang akan ustazah jelaskan. Yang pertama, ustazah harus mengubahnya dalam bentuk pecahan 1,5. Ingat, di belakang tanda koma itu ada satu angka, berarti dia adalah per 10. Maka 15 per 10 dibagi 0,2 sama tadi di belakang koma ada satu angka, berarti dia adalah 2 per 10. Ingat, pembagian pecahan bisa kita ubah dengan tanda kali. Tanda pembaginya kita ubah dengan tanda kali dengan catatan pecahan sesudah tanda bagi maka kita balik, ya. 15 per 10 tetap, 2 per 10-nya kita balik menjadi 10 per 2. 15 dikali 10 100, atau kita coret, ini bisa dicoret, ya. 10 bisa kita coret jadi 1. Maka 15 per 2, ya. 15 per 2 ini masih bisa disederhanakan.
Tidak, maka kita ubah dalam bentuk pembagian susun ke bawah. Bagaimana caranya? 15 dibagi 2. 2 kali berapa hasilnya yang mendekati 15? Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih, kurang dari 15 berarti dikali 7. 2 dikali 7 14 ya. 15 dikurangi 14 sisa 1. 1 dibagi 2 kan nggak bisa, nah maka kita tambahkan 0. Kalau di sini tambahkan 0, maka di sini tambahkan koma. 10 bagi 2 5 ya. 5 kali 2 10, maka hasilnya adalah 7,5 ya. 1,5 dibagi 0,2 hasilnya adalah 7,5. Ini cara ke-1. Kemarin sudah Ustazah jelaskan juga di sekolah. Mudah-mudahan anak Ustazah paham dan mengerti ya. Untuk cara yang kedua akan Ustazah jelaskan lagi. Cara kedua adalah anak Ustazah mengkalikan bilangan tersebut tergantung bilangan desimalnya tersebut. Misalnya nih, bilangan desimalnya kalau ini kan 1,5, 0,2 di belakang koma ada satu angka. Kalau ada satu angka maka dikalikan 10. Bilangan soalnya ini dikalikan 10 semuanya. Kalau nanti ada soal di belakang koma ada angka 2, maka nanti dikalikan 100. Terus nanti misalnya ada di belakang koma ada 3 angka, maka dikalikan 1000 dan seterusnya. Ustazah, misalnya dalam soal tersebut di belakang koma ada angka 2, terus di belakang komanya lagi ada angka 1. Misalnya nih 0,5 dibagi 0,25. Bagaimana itu Ustazah? Itu berarti anak Ustazah cari yang terbanyak di belakang koma ada berapa angka. Kalau memang yang terbanyak di belakang koma ada 2 angka, maka kalikan 100 semuanya. Paham anak Ustazah? Oke, selanjutnya biar anak Ustazah paham, Ustazah tuliskan cara kedua. Untuk cara kedua, Ustazah masih pakai soal cara ke-1. 1,5 dibagi 0,2. Lihat, di belakang koma ada 1 angka, maka anak Ustazah kalikan 10. Soal tersebut semuanya dikalikan 10. 1,5 dikalikan 10, 0,2 dikalikan 10 ya. Sekarang 1,5 dikalikan 10 hasilnya adalah 15. 0,2 dikalikan 10 hasilnya adalah 2. Maka Ustazah langsung bagi saja. 15 dibagi 2 7 ya. 2 kali berapa yang mendekati 15 kan 7. 7 kali 2 14. Kita kurangi 15 kurangi 14 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita tambahkan 0, maka kita tambahkan koma di atas. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10, maka hasilnya 0. Di sini hasil dari 1,5 dibagi 0,2 adalah 7,5. Sama kan hasilnya sama yang di atas? Sama, hanya caranya yang berbeda. Oke, Ustazah kasih lagi contoh soal yang ada di buku antum. Ustazah jelaskan yang di halaman 50. Untuk contoh berikutnya, ini bilangannya bilangan besar ya. 14,25 dibagi 12,5 ya. Kalau bilangan tersebut kita ubah dalam bentuk pecahan, nanti anak Ustazah menghitungnya lebih susah karena bilangannya dalam bentuk besar ya, dalam bilangannya lumayan besar. Nanti untuk mengkalikan lumayan rumit. Makanya Ustazah mempermudah antum. Mungkin ini lebih mudah kita menggunakan cara kedua, langsung dibagi saja dengan pembagian susun ke bawah ya. Ingat, antum patokannya adalah di belakang koma itu ada berapa angka. Tadi kalau misalnya contohnya ini ya, ini di belakang koma ada 2 angka dan ada 1 angka. Maka Ustazah pilih di belakang koma yang terbanyak angkanya. Ternyata di belakang koma yang terbanyak angkanya adalah 2. Maka dikalikan 100 kedua-dua bilangan tersebut ya. 14,25 dikali 100, 12,5 dikali 100. Maka hasilnya berapa? Kalau 14,25 dikali 100, hasilnya adalah 1425 ya. Terus kita bagi 12,5 dibagi 100, maka hasilnya adalah 1250
Kita bagi aja langsung ya. 1425 dibagi 1250. Maka hasilnya 1. Di sini 1250 ya. Kita kurangi ya. 5. Setelah itu 2 dikurangi 5 nggak bisa, kita pinjam 1. 12 dikurangi 5 maka hasilnya adalah 7. Tadi dipinjam 1 masih sisa 3. 3 dikurangi 2 hasilnya 1 ya. 1 dikurangi 1 0. Maka hasilnya adalah 175. 175 ini bisa dibagi 1250? Tidak, kita tambahkan 0. Kalau di sini tambahkan 0 berarti sini tanda koma ya. 1750 dibagi 1250 berapa? Hasilnya 1 lagi ya. Maka di sini masih 1250. Kita kurangi lagi. 1750 dikurangi 1250. 0 ya. 15 kurangi 5 0. Terus 7 dikurangi 25. Nah, hasilnya adalah 500 ya. 500 dibagi 1250 kan nggak bisa kan, kita tambahkan 0 lagi jadi 5000. 5000 dibagi 1250 adalah 4 ya. 4 kali 1250 adalah 5000. Maka hasilnya adalah 1,14. Bisa nah Ustazah? Mudah-mudahan bisa ya. Pasti bisa nah Ustazah nih. Yang penting dalam pembagian antum harus teliti dan harus paham dalam sebuah perkalian. Oke, Ustazah ambil contoh soal di buku antum di halaman 51 ya, nomor 1. Oke, contohnya nomor 1A, 0,7 dibagi 0,2. Karena ini bilangannya kecil, kita ubah aja dalam bentuk pecahan ya. 0,7 menjadi 7/10 dibagi 2/10. Kita ubah tanda baginya menjadi tanda kali. 7/10-nya tetap, 2/10-nya dibalik menjadi 10/2. Kita kalikan 70/20. 7 kali 10 70, 10 kali 2 20. 70/20 ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 2 ya, menjadi 35/10 ya. Kalau per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka, kita buat aja langsung 3,5. Oke, paham kan? Mudah kan? Karena bilangannya sedikit itu Ustazah makanya mudah. Coba bilangannya yang banyak Ustazah, pasti susah. Ya, kalau susah, kalau anak Ustazah tidak paham pasti susah. Bagi yang paham pasti gampang ya. Oke, masih mau dilanjutkan contoh lagi? Kalau masih mau dilanjutkan contoh lagi, Ustazah ambil soal yang G. Tadi A, sekarang yang G. Yang G soalnya 5,12 dibagi 0,2 ya. Ustazah pakai cara yang kedua ya Ustazah. Oke, kita pakai cara yang kedua. Berarti di belakang koma ini ada 2 angka dan 1 angka. Kita ambil yang 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka berarti kita kalikan 100 ya. Dua-duanya kita kalikan 100. 5,12 menjadi 512. 0,2 menjadi 20 ya. 0,2 dikali 100 menjadi 20. Kita bagi 512 dibagi 20. 5 dibagi 20 nggak bisa kan? Maka 51. 51 dibagi 20 berapa? 2 Ustazah, 2. 2 kali 20 40 ya. Oke, kita kurangkan ya. 1 dikurangi 0 kan 1. 5 dikurangi 4 1. 11 dibagi 20 bisa? Tidak, kita turunkan angka 2-nya menjadi 112. 112 dibagi 20 bisa? Bisa Ustazah, 5 ya. 5 kali 20, 5 kali 20 100 ya. Oke, kita kurangkan lagi. 112 dikurangi 100, maka hasilnya 12.
12 dibagi 20 nggak bisa, kita tambahkan 0. 0 berarti sini tambahkan koma. 120 bagi 20 berapa? 6 Ustazah. 6. 6 kali 20 120. Maka hasilnya adalah 25,6. Ya, 5,12 dibagi 0,2 hasilnya 25,6. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak ustazah yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tidak ya. Kalau tidak, kita latihan. Oke, latihannya halaman 51, kerjakan di buku tulis antum nomor 1B dan nomor 2 ya. Mudah-mudahan ustazah paham dan mengerti. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk anak ustazah tetap semangat ya. Oke, untuk materi hari ini kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.